Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa tamasyyana salihin. Wa alif hadzal kitabu sanna Sayyid Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu subhanallahi subhanahu wa sallallahu ba'ana ummatina wa tatina wa tamasyyana syahina. Billahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Halaman 44. Yang bawa kitab halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala wala tusyrik, dan jangan gawe sirik sapa sira maha satane zikir wairahu ing liyane zikir. Nah, kemarin kita bicara tentang manfaatnya zikir. Nah, sekarang bicara kaifiyah zikir, carane zikir yang benar itu kayak apa? Pertama, ketika zikir itu pikiran dan yang lain itu tidak berpikir yang lain. Jadi ketika zikir itu pikirannya hanya zikir, tidak yang lain. Karena itu di sini wala tusrik huirahu. Ketika zikir jangan bersama yang lain. Enak zikir stok nglamun. Zikir karo pikirane ndelok cecek uber-uberan. Itu berarti syirik. Berarti zikirnya itu dipadukan dengan yang lain. Kalau yang itu yang kita lakukan, maka zikir kita itu tidak akan banyak memberikan manfaat. Faqat ajma'u, teman-teman ijma' sapa ulama, ala anna kulla syai'in, saat temene segala sesuatu asyrakahu, yang gawe sirik, gawe bareng, gawe sekutu, ing syai' sapa al-muridu murid, ma'adzikri sartane zikir qata'ahu, mongko bakal memutuskan hu ing murid an sur'ati sairi, saking cepatnya perjalanan. Kalau zikirnya itu enggak konsen, enggak khusyuk, zikir la ilaha illallah atau Allah Allah Allah, tapi pikirannya enggak, berarti itu kan antara hati dengan pikiran itu enggak sama, maka itu tidak akan membuat cepat di dalam kenaikan spiritualitas. Jadi akhirnya suwe. Ketoke zikirnya suwe, zikirnya banyak, tapi manfaatnya enggak banyak. Sama dengan yang kemarin yang sering saya sampaikan, maca buku juga gitu. Kita maca buku ketoke maca buku biasanya mulai jam berapa? Mulai jam 8 habis sholat Isya, habis ngaji Quran, maca buku sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 12 4 jam. Tapi makanya maca buku ini karena ndelok TV, maca buku di depan TV, atau lihat HP karo bal-balan, maka kelihatannya lama waktu baca, tapi sebetulnya nggak banyak yang kita peroleh, gitu kan? Itu berarti maca bukunya dengan sirik bersama dengan yang lain. Kita nggak konsen. Siapa yang zikirnya nggak konsen, qata'ahu ansur atisairi, maka pengaruhnya nggak akan banyak. Wa ibta'i fathihi, lan batale kebukai hati, biqadrihi, sesuai dengan kadarnya hati, syirik kasrotan wakilatan. Pengaruhnya zikir itu banyak tidaknya terkait dengan seberapa besar konsentrasi kita. Kalau kita konsentrasinya besar, kuat, dampaknya juga kuat. Tapi kalau konsentrasinya enggak, ya dampaknya enggak banyak. Kalau zikir cuma kalau ya wis itu ya nah, di hati enggak. Padahal kita maca buku, kita maca kuwabeh ini nggawa buku. Pokoknya kemana-mana nggawa buku. Ada toh mahasiswa yang senengane nggawa buku akeh. Tapi yo like diskusi nggak jelas. Karena hanya dibawa tapi sebetulnya nggak dibaca. Kita nggak buku tapi nggak banyak pengaruhnya karena dia nggak konsen. Karena itulah di sini yang kaifiyah caranya zikir. Pertama, jangan pernah ketika zikir itu nggak fokus. Pikirannya masih macam-macam. Marilah kita belajar
apapun sesungguhnya, tidak hanya zikir, baca buku juga begitu, belajar juga begitu, pada kerja juga begitu. Kalau bahasa manajemennya apa? Kayaknya Anda pernah dengar toh, seseorang tidak akan sukses sebelum mencintai pekerjaannya. Gitu kan? Sama dengan kita tidak akan sukses sebelum mencintai kuliah kita. Kita tidak akan sukses sebelum mencintai belajar kita. Itulah fokus. Maka kesuksesan seseorang tergantung pada concernnya, banyak atau sedikitnya. Wa qalu lan dawuh sapa ulama, yajibu wajib ala syaihi ing atase guru apa ayak mura yen to perintah sapa guru an murida ing murid ayat kura ing to dzikir sapa murid Allah ing Allah bilisanihi klan lisane murid bisyiddatin wa azmin dengan kuat dan azmin hati yang semangat azm. Jadi tekadnya kuat, dzikir itu kayak kita maca itu sama seperti Anda kena deadline oleh dosennya, iki Mbak ambil buku ini besok direview, besok dikumpulkan. Itu kan langsung semalam itu kan langsung ini toh, kabeh disingkirno, wis opo ae gak entuk ganggu. Nah, kita itu dzikir mestinya begitu. Kita butuh belajar kayak gitu, kayak kena deadline. Itulah kenapa kemudian nenek toh lakukan ibadah seolah-olah kamu mati besok. Itu kita artinya disuruh konsentrasi. Bisiddatin wa azmin. Jadi kita diperintahkan zikir dengan kuat dan niat yang kuat. Fa idza tamakana nalikane wis begitu, lak wis iso begitu, ya muruhu ento zikir sapa merintah sapa murid sapa guru ing murid ayaswiya ento sama fi dzikri baina qalbi wa lisanihi. Kemudian setelah ini zikir dengan lisan dengan kuat, maka kemudian kita mulai masuk zikir dengan lisan dan hati. Jadi mulai agak pelan tapi mulai dimasukkan di dalam hati. Pertamanya kan pokoknya dengan lisan. Hati ini wis di bagaimana hatinya bisa concern pada kita lah. Salat itu pertama kan kita belajar masih anak-anak. Allahu Akbar, sing diwaca yang penting maca Fatihah. Kalimatnya sudah bener. Kalimatnya salah kita dimarahi. Tapi kan kita belum berpikir maknanya. Zikir juga begitu, yang penting zikir dengan kuat. Setelah itu terbiasa, marilah kemudian zikir itu mulai dihayati, masuk di dalam hati. Salat juga begitu. Kita tidak lagi disibukkan dengan Bismillahirrahmanirrahim kayak fasihnya, bukan. Sekarang bukan lagi fasihnya, tapi bagaimana menghayati maknanya, masuk ke dalam hati. Ayak muru ayaswiya bidzikri baina qalbi walisanihi. Jadi itu tahap kedua. Tahap pertama lesan dulu, yang penting kenceng dulu, biar gak ngelamun, biar gak turu, biar gak ngantuk. Kayaknya dulu siapa yang di pondok di Probolinggo tuh, saya lupa, ada kan kiai sepuh yang kalau beliau ngimami di imaman tuh harus disiapkan kerikil. Pokoknya nek santrine dikir ngantuk wiritan langsung dilempar kerikil. Pokoknya harus disiapkan di imaman, harus ada kerikil untuk ngelempari santri sing ngantuk. Kayaknya bisa itu. Atau kalau enggak gawe curut-curutan yang digawe kucing, digawe nyirami kuwi. Nah, kayak sing ngantuk disemprot. Itu kan untuk ini. Pertama begitu, kuat secara lisan. Nanti setelah kuat, kemudian masuk, mulai meresapi maknanya. Zikirnya mulai masuk di dalam hati. Bayakul lahu asbid ala istidamati hadza dzikri. Setelah itu ini harus dibiasakan. Mulai awal yang lafadznya dulu, kayak kita belajar sholat. Anak-anak kita, adik-adik kita yang kecil-kecil belajar sholat tuh pokoknya Fatihah bacaannya bener, tahiyatnya bener. Anak-anak itu kan belum diajarkan ngeresapi maknanya.
Yang penting bacaannya benar. Nah, kita zikir juga begitu. Tahap pemula zikir yang keras. Pokoknya bagaimana kita iso nggak ngelamun. Yang penting itu dulu. Setelah itu kuat biasa masuk zikir meresapi maknanya di dalam hati. Jadi ucapan lesannya zikir, hatinya ikut zikir. Nah, itu mulai masuk begitu. Kita makin dewasa kan juga begitu. Makin dewasa sholat itu bukan pokoknya makmuman lillahi ta'ala. Kan enggak. Masa sudah makin dewasa, oh imamnya disuwe surate ya. Kan enggak. Itu gimana kok? Terus apa bedanya sama adik aski? Kan? Adik aski juga nunggu dua yang terakhir. Nah, terus kita masuk yang dewasa juga begitu. Nah, mestinya kan kita tidak, karena kita sudah semakin menyadari tentang sholat, kebutuhan kita. Terus gimana? Nah, kemana lah dulu di rumah itu, Bakung, di Nganjuk Bakung itu, mulai jam itu Isya, jam 9 kurang seperempat, biasanya baru selesai tarawih. Gini belum selesai. Suwe. Nah, kita yang anak kecil-kecil biasanya nunggu. Terus mari Fatihah, maca surat apa gitu, suwe. Biasanya sabihis. Suwe. Akhirnya kita gak ngadeg. Sing ngadeg biasanya yang sepuh-sepuh. Karena tahu sadar tentang sholat. Masa yang lain gak sadar tentang sholat, gak ngadeg-ngadeg. Kanaka kaya seolah-olah ana sapa dirimu iku baina yadi rabbika ing ngersane pangeran abadan selamanya bikol bika kelan hatimu. Kalau sudah mulai zikir itu meresapi maknanya di dalam hati, maka kemudian kita akan merasakan, kita harus menghadirkan seolah-olah kita itu senantiasa bersama Allah. Nah, bersama Allah itu tidak hanya ketika zikir mari sholat, tetapi dimanapun kita itu seolah-olah bersama Allah SWT. Jadi kemudian perasaan kita walaupun dimanapun kita akan merasa bersama Allah. Zikir itu. Zikir itu tujuannya adalah bagaimana kita melatih diri kita untuk bersama zat yang kita ingat. Karena yang kita ingat itu Allah, berarti kita melatih hati kita merasa ingat pada Allah SWT. Wala tatruk lan jangan ninggal sapa sira adzikra ing zikir hatta yahsula sehingga hasilaka maring sira minhu saking zikir apa halun hal jamae ahwal. Terus lakukan zikir sampai kemudian Allah berkenan memberikan ahwal pada kita. Makanya kemarin kan masih diingat toh, orang yang dekat dengan Allah maka Allah itu akan ngasih sesuatu sebagai tanda bahwa dia itu dekat dengan Allah. Salah satu yang biasanya diberikan adalah asror dan ulum, ilmu. Sehingga kalau anak wong ngaku dia zikir dan dekat pada Allah, tapi dia tidak mendapatkan apapun dari Allah, berarti pengakuannya bohong. Anda bisa lihat yai sepuh yang zikirnya kuat, itu kan hikmahnya luar biasa. Biasanya ilmunya itu ladunian. Hikmahnya luar biasa, itulah yang diberikan Allah sebagai tanda bahwa beliau-beliau itu adalah orang yang dekat pada Allah. Cara bahasa kita tuh, kalau kita dekat dengan seseorang, itu kan nenek toh bukti kedekatan. Mungkin dikasih kartu nama, karena Anda dekat dengan seorang pejabat, wali kota, Anda mendapatkan kartu namanya, tanda tangannya. Mbak, ini tangan saya. Sebagai bahwa kita tuh akrab. Kan begitu. Nah, tanda bahwa kita tuh dekat dengan Allah itu apa? Biasanya Allah akan ngasih pada kita. Bisa asror, bisa ulum. Karena itu kita diajarkan jangan pernah meninggalkan zikir sampai kemudian kita merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Watasiru lan jadi opo a'dauka anggota badanmu, seluruh anggota badan kita, kulluhu seluruhnya iku dzakiratan. Marilah kita belajar zikir mulai yang pemula, yang dengan suara keras, kemudian mulai naik untuk antara zikir lisan dan hati, kemudian terus kita belajar sampai merasa bahwa semua anggota badan kita itu zikir. Kalau kita belajar torekot
Naksabandi, kita diajarkan setiap anggota badan kita, zikir pertama di sini, zikir kedua di sini, zikir ketiga, semua anggota badan dilatih untuk zikir. Sehingga kalau itu bisa terjadi, maka kemudian benar yang riwayat ketika Allah yarham Syekh Maliki misalnya, semua anggota badannya ketika didengarkan, telinga santrinya itu ditempelkan di punggung, yang muncul adalah zikir. Latak balu, yang tidak menerima apa zikir al-ghaflata yang lupa anillahi ta'ala. Sampai kemudian secara otomatis hati kita, anggota badan kita itu ingat pada Allah SWT dan tidak akan lupa. Wala tazidi, lan jangan nambah sapa sira alal faraidi ing atase fardu wasunani al muakkadati. Dalam masa awal, di sini dikatakan pada proses awal pemula latihan zikir itu nggak banyak yang harus jadi lagi-lagi kita zikir, jangan banyak kerjaan, nggak usah banyak ibadah yang nggak begitu penting, nggak perlu dilakukan karena kita fokus belajar. Sama dengan Anda toh. Kalau kita kuliah, agar fokus kuliah, jangan sibuk dengan kegiatan lain. Kita kuliah sibuk organisasi, sibuk kegiatan, biasanya kita nggak akan fokus. Wala tastagilu, jangan sibuk sapa sira bi qiraatil Qur'anil Karim. Jangan tersibukkan oleh bahkan maca Quran, wala bi ghairihi. Untuk pemula yang lagi belajar, tapi setelah jalan tentu kemudian enggak. Itu kan hanya untuk start awal aja. Fa inna dzalika innama huwa iku wirdul kumali. Wiridan yang banyak tadi itu bagi orang-orang yang sudah bisa membagi waktu. Nah, maksudnya gitu. Bagi pemula, mahasiswa baru, pemula yang belum bisa membagi waktu, fokus sajalah untuk kuliah. Nanti kalau Anda sudah mulai bisa membagi waktu, sudah agak longgar, kuliah sudah jalan, nah, Anda bisa lakukan yang lain. Zikir juga begitu. Pada tahap awal fokus saja untuk zikir, nggak usah banyak kegiatan yang lain. Wirdul kumali alladzina arafu, yang ngerti sapa kumal azamatallah haqi ing keagungannya Allah Ta'ala. Caranya zikir begitu, dengan semangat dan tidak disertai dengan kesibukan yang lain. Summa ba'da ayal konahu, setelah mentalkin sapa guru hu ing murid adzikra ing zikir yakmuruhu, mongko perintah sapa guru hu ing murid biljui, dengan lapar. Setelah belajar zikir, tahap kedua adalah mulai mengurangi makan. Gak tambah kelengar, kalau sawangan tambah berat. Kita disuruh zikir kuat tapi gak untuk makan. Tapi ini karena tujuannya kakean mangan biasanya ngantuk. Nanti zikirnya juga gak kuat. Jadi ini sebelum puasa kemarin, sebelum Ramadan, kita bisa makan bebas. Karena bisa makan bebas akhirnya ngantuk juga karena kakean mangan. Saiki poso-poso yo ngantuk, mergane dhewe luwe. Ini kok susah kabeh. Nah, setelah mulai latihan zikir, apa yang harus dilakukan? Ya'muru bil ju'i ala tadriji, secara bertahap. Dikurangi makan secara bertahap, step by step, syai'an fa syai'an. Li'alla yakila atau apa kuwahu fayang kotiu. Mongko kemudian jadi putus ane zikri saking zikir. Nah, tujuannya biar nggak kakean makan kemudian menjadi ngantuk dan lupa zikirnya. Sehingga kurangi makan step by step. Ya makan lah, tapi kemudian nggak usah akeh-akeh. Nah, sehingga hanya tinggal untuk ganjal perut. Tapi ganjelan ini cuma titik. Mie cuma satu. Padahal tujuannya begitu. Jangan terlalu banyak makan, akan putus dari zikir. Kalau sudah mengurangi makan, apa yang kemudian dilakukan? Wayak muruhu, lan perintah sapa guru ing murid aidan bikilatil lawi, dengan mengurangi main-main. Dolanan HP harus mulai dikurangi. Sosmednya harus dikurangi. Lahu itu kan lahu itu.
harus dikurangi. Wa naumi, kurangi tidur. Wah, ini kok makin berat, makin berat. Kurangi makan, kurangi HP, kurangi tidur. Karena maunya fokus. Bi'tizalin nasi, kemudian social distancing, menjaga jarak dengan orang. Jadi gak banyak bergaul. Ini sudah bagus. Teman santri sudah banyak yang pulang, sehingga kan yang di sini bisa social distancing dengan benar. So kemudian wah ini aman turu karena sengganggu. Fa'inahu kula Buddha mesti ma'al istigholi dengan sibuk bitauhidi kelan tauhid. Social distancing, ngurangi tidur, ngurangi pergaulan, ngurangi main-main, ngurangi makan. Untuk apa semua? Agar kita bisa fokus dengan tauhid. Kira-kira bisa fokus tak? Kayak tambah molak-malik gak karuan. Nah, tapi intinya itu bagus. Memang kayak kita membuat skripsi, mulai kurangi nonton, kurangi sosial media, kurangi tidurnya. Kenapa semua dikurangi? Agar kita bisa fokus nyetel skripsinya. Kan begitu maunya. Enak alasannya. Ustaz, ini kalau gak megang HP ini nggak bisa untuk membuat skripsi. Tapi akhirnya kan kita sibuk lagi ngetik, cetek. Delok ini lebih suwe daripada ngetike, gitu kan? Terus gimana Kak? Selesai zikir juga begitu. Kalau kita sibukkan dengan yang lain, kegiatan yang lain, bahkan di sini kita dikurangi untuk maca Quran. Kenapa? Walaupun maca Quran bagus untuk pemula agar dia bisa fokus untuk zikirnya. Wa illa apabila tidak begitu, tidak kurangi makan, tidak ngurangi main-main, tidak ngurangi social distancing dan seterusnya, maka fakullu syai'in, maka setiap sesuatu hasola yang hasil menuri tauhid di saking cahaya tauhid iku tutfiyahu, bisa menjadi padam, memadamkan hu ing nuru tauhid apa dzulmatul akli, kegelapane makan. Kalau kita nggak ngurangi makan, nggak kurangi main-main, maka nur tauhid yang sudah mulai tumbuh dari zikir itu kemudian menjadi padam kembali. Karena kita sibuk dengan makannya, akhirnya kita terbawa oleh syahwat makan. Kemudian syahwat, kalau kita dalam sosial media itu kan kadang ketagihan ya. Begitu delok ini apa mana lagi seru kemudian putus bersambung. Ini besok. Akhirnya kan kita ketagihan itu, semakin lama semakin terus akhirnya kan kita masuk di situ. Kemudian nur tauhid yang sudah mulai tumbuh karena kita zikir sejak awal itu bisa padam kembali. Akhirnya nggak tumbuh. Kayak kita nandur. Ketika nandur ini kemudian sudah mulai tumbuh, tapi kemudian nggak terawat karena banyak rumput, banyak yang nyelani, akhirnya ini kan nggak tumbuh. Anda bisa lihat yang di tangga itu kan beberapa tanaman kan sibuk karena ada rumput, ada yang lain, akhirnya kan mati, itu beberapa jeruk mati. Padahal udah tumbuh. Kenapa mati? Karena kemudian nggak terawat. Kenapa zikir kita yang awalnya sudah mulai baik, nur tauhidnya sudah mulai tumbuh kemudian hilang? Karena ini tadi kita disibukkan, terpadamkan oleh dzulmatul akli, akibat makan walawi. Kama huwa iku muqarrarun atau muqarrarun fi arkanit thariqi ing dalam rukune tarekat. Faqat ajaza lan teman-teman lemah sepala suayusilu yang tak bisa menyampaikan muridan ing murid ma'a ikhlalihi sartane oleh nyelani ing murid bil arkani. Kalau sudah murid, kalau seseorang sudah tidak serius dengan zikirnya, maka biasanya para guru kita tidak akan mampu untuk dandani. Mesti dia harus kalau dalam bahasa kita di restart ulang. Harus mulai dari awal lagi. Sama dengan kita sudah fokus asalnya
semangat gawe skripsi, kemudian sibuk oleh yang lain, biasanya kan ini akan tertinggal. Kalau sudah ini kan nggak mudah untuk dibalik norene, sehingga harus di restart ulang mindsetnya. Zikir juga begitu. Kalau sudah nggak ini, ajaza sopo alasya. Oke, itu satu, harus dengan semangat fokus. Yang kedua, wal yakun, lan hendaknya ono apa dzikir iku jahron. Zikirnya dengan suara keras. Jadi yang pertama hatinya dengan semangat, tidak boleh, harus fokus, tidak boleh mendua. Nah, sekarang yang kedua, zikirnya dengan keras, jangan pelan. Pelan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ayo, mau bisa zikir ping 100 saja. Iki yang separuh, kok gak suarane ning nguri iki. Pada kemana? Ketoke akeh. Mungkin makin khusuk. Engko metu maneh suara. Apa maneh kalau kita di Jogja dulu, di nggone Nurul Ummah itu. Ya Allah ya Rahman kan, kalau begitu wiridan, begitu la ilaha illallah, Abdul dzikri wa la ilaha illallah, kan langsung menang semua. Jadi nggak ada la ilaha illallah bareng keras kayak kita, nggak ada. Itu langsung menang. Setelah lama 100 kali itu berapa, kemudian keras terus langsung donga. Lah kita iso yaine donga iki gak sing ngamini. Kita dengan jahron, fa inna dzikra, karena satene zikir jahron dengan keras iku angfa'u, lebih manfaat liman maring wong golabat kang ngalahkan alingan tehman apa al jamiyatu. Maksudnya zikir dengan keras itu lebih baik bagi para pemula yang belum bisa konsentrasi, sibuk dengan yang lain. Enak cecek melayu itu loh, iso diikuti. Enak nyamuk. Kita bagi orang-orang pemula yang masih pikirannya sibuk dengan yang lain, maka zikir dengan keras itu jauh lebih baik, karena kemudian akan bisa konsen. Waqat ajma'u, lan teman-teman ijma sapa ulama ala annahu iku yajibu alal wajib, iku annahu iku yajibu wajib alal muridi ngatasé murid apa al jahru, mengeraskan bidzikri lan zikir. Zikirnya keras. Kalau di ini Anda bisa lihat di beberapa video, beberapa torekot, kan zikirnya banter banget toh. Bahkan dengan gerakan badan. Itu ben gak iso turu. Koncone kate turu kan kesenggol. Itu kan itu untuk pemula memang harus begitu. Kita harus dilatih dengan keras. Bagi pemula kita harus begitu. Ayajibu lil muridi jahru bidzikri. Fa inna dzikra, karena sak temene zikir, fa inna dzikra sirri, karena zikir sirri, zikir dengan pelan, bagi pemula zikir dengan pelan, wal hawani, zikir dengan Allah aja, bukan la ilaha illallah, hanya Allah aja, lalu kehuanya, iku la yufiduhu, tidak akan memberikan manfaat. Itu tadi lah wong pemula dijak Abdul dzikri fa alamanahu, zikir sendiri-sendiri ya di dalam hatinya. Ya enggak ada ininya. Bagi pemula enggak bisa. Bayang bagi lan hendaknya ayakuna al jahru suara keras tadi birifkin dengan durasi yang pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak, itu juga enggak. Lah di sini suaranya keras tapi rifkin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita masih ingat dulu ketika saya masih kecil. Lah Bapak Nganjuk itu ngejak zikir gitu. Biasanya beliau enggak bisa. Suaranya keras tapi pelan. Kalau enek ngejak banter dimarahi. Ojo banter-banter. Ini konteksnya begitu. Jadi agar bisa kemudian masuk di dalam hati kita. Coba ini. Kita wis keras dan kenceng. Ya mungkin entuk gak ngantuk tapi kan gak masuk di dalam hati itu. Terus pokoknya kan gini aja. Padahal kan enggak, maunya itu zikir suara keras itu biar enggak terganggu yang lain biar enggak bisa masuk. Tapi birifkin dengan durasi yang
pelan. Tapi gue juga tambah turu. La ilaha nikmati kan tidur. Fa'inahu ketoke bang harus kontekstual lah. Nanti kita santrine iku sing enak iku sing apa. Lah birifkin ngantuk ya wis gak apa-apa, sing penting gak ngantuk tahap awal. Fa'inahu iku idza kana lan kana bigori rifkin kelawan tanpa pelan, tanpa durasi pelan tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, rubama ya taroko, terkadang bisa naik lahu, kadang iso, tapi kemudian bisa juga enggak. Kalau enggak pelan, itu tadi yang saya sampaikan, kadang la ilaha illallah, la ilaha illallah, kadang bisa masuk dalam hati, kadang juga enggak, karena intunya hanya gak ngantuk. Tapi kan kemudian kita metu keluar kerasnya saja, tapi nggak masuk di dalam hatinya. Sehingga yang diharapkan tuh dari keras itu masuk ke dalam hati, sehingga suaranya keras tapi birifkin. Itu cara zikir. Wa qaulihi bikuatin, dengan niat yang kuat. Tadi kayak yang tadi yang pertama, niatnya harus fokus, tidak mendua. Gak boleh zikir pikirannya ngelamun, itu gak boleh. Yang kedua, zikirnya dengan jahar. Yang ketiga, zikirnya bikuatin, dengan semangat hati, azm. Ayat jibu tegese wajib alal muridi opo ayat kuro, ento zikir bikuatin, kelawan niat yang kuat. Fakot kolu idza dzakara nalikane zikir sapa al muridu murid robau ing pangerane murid bisyiddatin wa azmin, dengan semangat yang kuat, azam, semangatnya kuat, kemauannya kuat. Kayak tadi, kayak kita mau maca buku karena kena deadline, pokoknya mbak besok buku itu harus direview, nanti besok jam 8 harus masuk di WA saya, kalau enggak berarti enggak lulus. Coba, itu kan kita semangat banget toh, ngantuk hilang, kabeh hilang, semangat membaca. Kita mestinya kayak begitulah zikirnya. Semua semangat dikuatin. Tuwiyat mongko bakal naik laku dimat apa makomatut toriki, makom torekot bisuratin, kelawan cepat. Kalau kita punya semangat tadi, kayak kita mau coba buku karena di deadline dosennya, itu kan kemudian kita menjadi pinter dadak toh. Itu kan langsung pinter. Mau terus dalu tuh, enak banget ya. Ini hanya beberapa menit saya sudah langsung paham, langsung pinter dadak. Nah, mestinya kita kan juga begitu. Zikir dengan semangat kuat itu akan membuat kita cepat naik di dalam spiritual. Kenapa kita sering santri kita itu zikirnya itu zikir udah suwe? Karena ada toh yang kita itu begini. Biasanya doa kan juga harus dengan azmin. Doa itu harus dengan semangat dan niat yang kuat. Laik enggak, doa kita enggak akan mustajabah. Sehingga sering kita bilang, Ustaz saya itu mulai biyen donga ini, tapi kok enggak hasil-hasil ya. Ya donga ini ya kok enggak hafal. Loh kira-kira itu kan apa yo hasil? Atau salah donga? Ya Allah, temukan saya dengan jodoh saya. Akhirnya ketemu tok. Udah ketemu, enggak nikah. Enggak mau hanya ketemu. Itu salah donga. Kayak yang teman saya dulu yang pas umroh itu masih jomblo. Kemudian dia donga. Mungkin donganya enggak detail. Akhirnya pas umroh itu ketemu dengan ditaksir oleh wong Arab. Wong Arabnya gede banget, padahal dia itu kecil banget. Akhirnya begitu, akhirnya diralat masuk Ka'bah. Ya Allah, niku kegedean untuk saya ya Allah. Diralat doanya. Bukan itu maksud saya ya Allah, itu kegedean. Mulanya harus jelas. Cara zikirnya harus dengan biazmin, bisiddatin wa azmin, dengan semangat yang kuat. Doa juga begitu. Sering doa itu suwe,
nggak mustajabah karena kita doanya nggak biazmin. Arubama terkadang bisa kotoa fisaatin ing dalam satu saat malayak tauhu ma ing barang layak tauhu kang ora mutus wi ing ma apa wiruhu liyane ma fi syahrin au akasara. Bisa juga memang orang yang zikir tadi itu hatinya kemudian gak nyambung dengan pangeran itu kadang bisa. Tetapi biasanya putusnya itu tidak akan lama. Jadi ghaflahnya gak lama. Gak sampai bulanan, tahunan. Andai kan kayak kita, lah kita mau coba buku, kalau kita semangat kena deadline tadi misalnya, yuk kadang memang kita nggak nyambung, tapi nggak akan lama. Kita akan segera nyambung kembali, karena semangatnya yang kuat. Beda kalau yang nggak begitu semangat toh. Nggak patek karep gitu kan. Terus nggak patek karep kuliah. Coba, itu kan bulet. Nah, akhirnya nggak, yo itu tadi, nyambungnya itu lama. Beda dengan biazmin. Karena itu kita zikirnya bikuwatin wa azmin. Waqalu ngendika sapa ulama yajibu wajib alal muridi ngatasi murid apa ayat kura ento zikir bikuwatin tamatin dengan kuat yang sempurna bihaisu layabqa dari sisi tidak akan tersisa fi dalam apa mutasaun wa tahsun fi fauqi ra'sihi, tidak ada tempat min fauqi ra'si mulai dari ujung rambut ila asba'i qadamai sampai ujung kaki. Maksudnya zikirnya itu dengan semangat yang kuat sehingga kita bayangkan mulai ujung kaki sampai ujung rambut tidak ada sesuatu yang kemudian tidak serius. Kodok itu tadi, lah kita kena deadline itu kan serius banget. Tidak ada sesuatu yang pikiran kita itu kecuali deadline. Nah, kita juga begitu zikirnya mestinya. Wa dalilu utai dalile, kenapa harus begitu? Berdasarkan dawai Allah Ta'ala, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika. Summa qasat kemudian jadi keras apa qulubukum hatimu. Mim ba'di dzalika setelah itu fayya mongko utai qulubukum iku kal hijarati kaya hijarah batu au asyad dukoswah luwih keras dari batu. Hati manusia itu kata Allah ketika lama-lama nggak diopeni maka menjadi keras, bahkan hati itu bisa lebih keras dari batu. Fakama anal hajaro mongko seperti batu layang kasiru yang tidak pecah illa bikuwatin kecuali dengan kekuatan. Batu yang keras saja itu bisa pecah kalau dipukul dengan keras, maka begitu juga kadzalika adzikru. Begitu juga kayak zikir iku layu asiru, tidak akan memberikan pengaruh apa zikir fi jam'i syatatin fi jam'i syatati qalbin ing dalem keutuhane ungkule begini fi jam'i syatati qalbi sahibihi ing dalem ungkule hatine seseorang ila bi kuwatin. Begitu juga hati itu walaupun keras tapi kalau diajak zikir dengan keras maka hati itu akan bisa pecah dan lembut. Sama dengan batu. Batu itu walaupun keras, ketika dipukul dengan keras, dengan kuat, dia akan pecah. Hati kita juga begitu. Sekeras-kerasnya hati, kalau diajak zikir dengan kuat, kalau kita semangat zikirnya tenanan, insya Allah juga akan berhasil. Baik. Saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan besok. Semoga kita bisa melakukan, bisa mengingat, bisa melakukan dan mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi